Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Web Programming UMS Rapang. Kali ini kita akan mempelajari tentang anatomi atau bagan dari sebuah CSS. Ini adalah sintaks dari sebuah CSS. Jadi seperti yang terlihat di layar, CSS memiliki anatomi seperti ini. Paling pertama adalah selektor, ya. Kemudian di dalamnya ada property dan ada value, di mana antara selektor dan elemennya dibatasi oleh kurung kurawal, dan di antara property dan value itu dibatasi oleh titik 2 kemudian ditutup dengan titik koma. Jadi ini adalah sintaks yang wajib ditulis dari sebuah CSS. Kita coba lihat contoh cara penulisannya. Misalnya saya memiliki H1 di sebuah HTML dan saya ingin memberikan warna tulisannya dengan warna kuning. Jadi ini bisa dibaca seperti ini. Saya ingin memberikan semua tulisan H1 berwarna kuning di dalam tag HTML saya. Jadi cara pertama adalah menuliskan dulu selektornya. Kemudian di dalamnya terdapat property dan juga ada sebuah value, dan dibungkus oleh kurung kulawal. Jadi misalnya Anda memiliki lebih dari satu property, itu bisa dituliskan setelah titik 2 atau ditulis di bagian bawah, contohnya seperti ini. Ini ya. Jadi selektornya H1, elemennya ada fontnya, ada value-nya, terus ada font family, ada color, dan lain-lain. Seperti ini ya. Oke, kita bahas satu persatu tentang anatomi CSS ini. Kita bahas dulu tentang anatomi selektor. Kita mulai dari selektor. Apa sih itu selektor? Selektor digunakan untuk memanipulasi elemen spesifik pada HTML. Berikutnya, elemen HTML dipilih berdasarkan tag, ID, kelas, ataupun pola. Berikutnya, kompleksnya sebuah HTML akan mempengaruhi kompleksivitas dari CSS tersebut. Jadi, semakin kompleks struktur HTML, selektor juga bisa semakin kompleks dan spesifik juga. Jadi ke contoh pertama, misalnya H1 selektornya ada colornya, ada misalnya nanti background image-nya. Jadi semakin kompleks juga. Jadi ini bisa kita terjemahkan dari contoh di atas. Kita bisa baca CSS, pilihkan semua elemen H1, kemudian ubah teks di dalamnya menjadi berwarna kuning. Itu ya. Jadi semua, kalau misalnya di dalam HTML kita ada 10 H1, itu akan merubah semua H1-nya menjadi berwarna yellow atau kuning, atau 100 atau 1000, pokoknya semua H1 akan diubah menjadi warna kuning. Ya, seperti ini ya. Kemudian berikutnya kita bahas tentang property dan value. Property dan value seperti yang ada di gambar. Property dan value itu banyak sekali. Jadi misalnya ada background color, background image, terus ada border, ada float, ada font, dan lain-lain. Itu banyak sekali. Jadi kalau tidak salah itu ada sekitar 300-an lebih properti untuk CSS. Tapi ini tidak mesti harus dihafal. Cukup biasakan mencari dokumen CSS yang banyak di internet, dan ya kita cukup mempelajari yang penting-penting saja ya, misalnya yang sering digunakan ya. Nah, ini ada referensi dokumentasi CSS, jadi bisa kunjungi developer mozilla.org ini. Ya, saya kira cukup
untuk pengantar. Jadi mudah-mudahan dari dua materi yang tadi, jadi CSS dasar ini bisa memberikan pandangan ke depan, memberikan pengetahuan sedikit sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi saya yakin semua yang menonton video ini sudah penasaran ingin langsung ngoding. Jadi tahan dulu ya. Pertemuan berikutnya kita langsung ngoding, dan saya sarankan install aplikasi penunjang pembelajarannya. Misalnya penunjangnya misalnya salah satunya adalah text editor. Nah, text editor yang akan kita pakai sebentar adalah Visual Studio Code. Jadi silahkan diinstal sebelum masuk ke video selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.